Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahrunita dan partner saya Nesa Wulandari. Jadi di sini saya akan mempresentasikan venture journey dari usaha kami, yaitu Klik Gadget. Klik Gadget hadir untuk menjawab tantangan yang banyak dialami generasi muda saat ini, khususnya mereka yang membutuhkan gadget untuk keperluan bekerja, belajar, dan berkarya, tetapi terbatas dari segi finansial. Masalah yang kami identifikasi adalah mahalnya harga gadget, kebutuhan akan perangkat yang bersifat sementara, cepatnya teknologi berkembang, serta keterbatasan akses terhadap gadget berkualitas, khususnya di wilayah semi perkotaan. Dengan sistem sewa gadget yang fleksibel dan terjangkau, Klik Gadget memberikan solusi praktis agar siapapun bisa tetap produktif tanpa harus membeli perangkat mahal. Masalah ini muncul karena tingginya harga gadget, cepatnya perkembangan teknologi, dan keterbatasan finansial masyarakat. Minimnya layanan sewa dan informasi tentang alternatifnya membuat masalah ini terus berkembang. Target utama kami adalah anak muda di semi perkotaan usia 18 hingga 35 tahun, yang mencakup mahasiswa, freelancer, dan konten kreator yang butuh gadget untuk belajar dan berkarya. Dampak dari keterbatasan akses gadget cukup serius, tugas tertunda, peluang kerja hilang, kreativitas terhambat, dan hasil karya yang kurang maksimal. Dan alternatif yang mereka lakukan adalah meminjam perangkat, menggunakan perangkat lama, atau mencari jasa sewa. Sayangnya, solusi ini sering tidak efektif. Perangkat pinjaman tidak selalu tersedia, perangkat lama tidak optimal, dan jasa sewa seringkali mahal dan tidak fleksibel. Target customer segment dan persona. Target utama Klik Gadget adalah anak muda usia 18 sampai dengan 35 tahun yang tinggal di daerah semi perkotaan. Ini termasuk mahasiswa, freelance, konten kreator yang sangat bergantung pada gadget untuk menyelesaikan tugas, proyek, maupun produksi konten. Namun karena keterbatasan dana, mereka cenderung meminjam gadget dari teman, memakai perangkat lama, atau mencari penyewa lain yang seringkali terbatas dan kurang fleksibel. Melalui layanan kami, mereka dapat mengakses gadget berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya besar dan tetap bisa menunjang aktivitas belajar dan kerja secara optimal. Di halaman ini, kami menjelaskan solusi yang ditawarkan oleh Klik Gadget. Klik Gadget menghadirkan layanan sewa gadget fleksibel dengan harga terjangkau yang bisa diakses lewat titik sewa di kampus dan toko mitra. Sebenarnya, di presentasi ini sempat tertulis bahwa kami menggunakan aplikasi khusus, namun kami ingin meluruskan bahwa saat ini Klik Gadget belum menggunakan aplikasi sendiri. Proses pemesanan saat ini masih kami lakukan melalui WhatsApp dan Instagram secara langsung. Kami mohon maaf atas ketidaksesuaian informasi ini karena file presentasi sudah lebih dulu difinalisasi sebelum revisi dilakukan. Walaupun belum menggunakan aplikasi, layanan Klik Gadget tetap menawarkan kemudahan, yaitu pemesanan praktis via WhatsApp, akses katalog gadget melalui Instagram, komunikasi langsung dengan tim untuk fleksibilitas transaksi. Kedepannya, tentu kami berencana mengembangkan aplikasi khusus untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Tapi saat ini kami fokus menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan tetap terpercaya lewat platform yang sudah familiar bagi pelanggan. Solution details. Solusi Klik Gadget sederhana, fleksibel, dan mudah digunakan. Prosesnya dimulai dengan memilih gadget dan menentukan durasi sewa melalui aplikasi atau WhatsApp. Setelah itu, pengguna akan mengunggah identitas dan melakukan pembayaran, lalu menunggu verifikasi. Setelah proses disetujui, pengguna bisa mengambil gadget di toko mitra atau menerima pengiriman langsung ke alamat. Di akhir masa sewa, gadget dikembalikan dan dicek kondisinya. Layanan ini ditujukan bagi berbagai segmen, mulai dari mahasiswa, profesional, content creator, traveler, hingga event organizer. Semua bisa menikmati fleksibilitas dan efisiensi tanpa investasi besar. Jadi, tren industri ini menunjukkan meningkatnya preferensi menyewa gadget daripada membeli, terutama untuk mencoba teknologi terbaru. Tapi tantangannya juga nyata. Ada persaingan dari platform serupa, resiko gadget cepat usang, dan fluktuasi daya beli masyarakat.
Jadi tren ini kami kaji dari sumber seperti McKinsey, BPS, dan Statista, dan lainnya. Industri dan market makro trends. Kami juga melihat adanya tren pasar yang mendukung pertumbuhan klik gadget. Pertama, preferensi masyarakat saat ini mulai beralih dari membeli ke menyewa, baik karena pertimbangan efisiensi maupun karena keinginan mencoba teknologi terbaru tanpa komitmen jangka panjang. Namun, kami juga menyadari adanya tantangan seperti persaingan tinggi, biaya depresiasi gadget, dan fluktuasi daya beli masyarakat. Karena itu, inovasi, efisiensi operasional, dan pemahaman pasar lokal menjadi kunci strategi kami ke masa depan. Prototype design. Kami telah mengembangkan prototipe awal yang memanfaatkan WhatsApp Business sebagai platform pemesanan dan Instagram sebagai katalog online. Pengguna dapat melihat daftar gadget, informasi harga, durasi sewa, dan lokasi toko mitra melalui media sosial. Untuk manajemen internal, kami menggunakan Google Sheet agar data penyewa dan pelanggan tetap terorganisir. Dengan desain sederhana namun fungsional ini, kami bisa menjalankan proses awal dengan efisien sambil tetap memberikan pengalaman pengguna yang nyaman. Validasi prototipe menunjukkan bahwa pelanggan menyukai pemesanan yang mudah lewat WhatsApp, katalog Instagram yang informatif, dan proses sewa yang cepat dan tidak ribet. Namun, beberapa kritik muncul. Yang pertama, kurangnya fitur pemesanan lewat aplikasi. Kedua, pilihan gadget masih terbatas. Yang terakhir, syarat sewa kurang jelas. Nah, keputusan setelah validasi ini apa sih? Yang pertama, memberikan info sewa lebih lengkap. Dua, menambah opsi pembayaran. Yang terakhir, rencana pengembangan aplikasi ke depannya. Posisi kompetitif kami dilihat dari dua sumbu. Yang pertama ada X-axis, yaitu transaksi offline versus online. Lalu ada Y-axis, yaitu harga sewa murah versus mahal. Klik gadget unggul karena transaksi online yang praktis, harga sewa yang terjangkau. Keunggulan berkelanjutan kami ada teknologi eksklusif atau sistem inventaris and AI. Lalu ada loyalitas pelanggan, ini berupa diskon, personalisasi, dan program retensi. Estimasi market size. Pasar yang kami sasar sangat potensial. Di Bandar Lampung sendiri, kami mengestimasi TAM atau Total Addressable Market sebesar 1,8 triliun per tahun dengan asumsi 500.000 pengguna potensial menyewa gadget seharga rata-rata 300.000 per bulan. Dari total pasar tersebut, SAM atau Serviceable Addressable Market kami targetkan 30%, yaitu sekitar 150.000 pengguna yang benar-benar bisa dijangkau. Sedangkan untuk SOM atau Serviceable Obtainable Market atau target realistis dalam 1-2 tahun ke depan adalah 5.000 pengguna yang berpotensi memberikan pendapatan sebesar 18 miliar per tahun. Revenue models atau pricing. Model pendapatan kami terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada subscription atau langganan dan pay per use atau bayar per pemakaian. Layanan klik gadget mencakup penyewaan laptop, kamera, dan smartphone dengan harga mulai dari 50.000 hingga 300.000 per hari atau per durasi tertentu. Kami juga menyediakan paket harian hingga mingguan yang fleksibel sehingga cocok untuk mahasiswa yang hanya butuh perangkat saat ujian, freelance untuk proyek jangka pendek, atau konten kreator untuk produksi konten tertentu. Penentuan harga dilakukan dengan markup 20-50% dari biaya operasional agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Go-to-go market atau GTM approach. Strategi pemasaran kami memadukan pendekatan digital dan fisik. Secara digital, kami aktif di Instagram, TikTok, dan WhatsApp, serta memanfaatkan iklan berbayar dan kolaborasi dengan influencer kampus. Sementara secara fisik, kami menyebarkan spanduk dan brosur, serta membangun kerjasama dengan toko mitra dan komunitas kampus. Untuk mendukung pengalaman pengguna, kami juga mengandalkan feedback melalui Google Form, polling Instagram, dan ulasan WhatsApp agar bisa terus memperbaiki layanan.
KPI yang kami pantau mencakup pertumbuhan pendapatan, jumlah transaksi, dan engagement media sosial. Untuk retensi dan dukungan pelanggan, kami menyediakan WhatsApp, DM Instagram, dan call center. Lalu layanan langsung di toko mitra promosi awal, yaitu ada diskon pelanggan baru, cashback, promo bundling, penawaran spesial di hari tertentu. Lalu channel utama kami itu ada WhatsApp, Instagram, dan toko mitra offline. Pada halaman ini, kami menyajikan proyeksi awal terkait pendapatan dan strategi sales ClickJadget. Untuk tahun pertama, kami menargetkan pendapatan sekitar 150 juta hingga 250 juta dengan pendekatan yang realistis dan bertahap. Dan kami juga memperkirakan bisa menjangkau 10.000 prospek dengan target tingkat konversi sebesar 5 hingga 10%. Ini berarti kami optimis dapat memperoleh 500 hingga 1.000 pelanggan aktif di tahun pertama. Sumber prospek akan kami dapatkan dari berbagai kanal. Yang pertama ada Instagram, TikTok, WhatsApp, lalu iklan berbayar, Search Engine Optimization atau SEO, dan kolaborasi dengan influencer lokal. Untuk pendekatan fisik, kami juga akan menggunakan spanduk dan brosur, kerjasama dengan toko mitra, dan promosi di berbagai event komunitas atau kampus lokal. Semua ini dilakukan untuk membangun brand awareness dan mempercepat proses akuisisi pelanggan sejak awal peluncuran. Selanjutnya, kami tampilkan proyeksi laba rugi dan analisis break-even atau titik impas yang menggambarkan kesehatan finansial ClickJadget dalam jangka pendek. Pendapatan berasal dari dua model, subscription dan pay per use. Sementara itu, biaya yang kami prediksi meliputi pengadaan gadget awal, perawatan dan penggantian perangkat, pengembangan dan operasional platform digital, lalu ada biaya promosi dan pemasaran, lalu yang terakhir biaya administrasi dan manajemen pelanggan. Dan berdasarkan hitungan awal kami, break-even point ini diperkirakan tercapai pada bulan ke-10 hingga ke-12 setelah peluncuran dengan asumsi pertumbuhan pelanggan yang stabil dan tingkat churn yang rendah. Dan kami juga memperhitungkan margin keuntungan dari tiap unit sewa. Misalnya satu unit HP disewa 150.000 per 2 hari, sedangkan biaya penyusutan dan operasional hanya 70.000. Dengan margin tersebut, semakin tinggi jumlah transaksi, semakin cepat kami mencapai break even dan masuk ke fase profit. Semua ini menunjukkan bahwa model bisnis ClickJadget tidak hanya menjawab kebutuhan pasar, tetapi juga berkelanjutan secara finansial. Unit ekonomi dan break-even analysis. Secara ekonomi, bisnis ClickJadget dirancang agar cepat mencapai titik impas dengan strategi biaya rendah dan pemanfaatan aset berulang. Dengan target 5.000 pelanggan di tahun pertama dan rata-rata transaksi 300.000 per bulan. Kami memproyeksikan pendapatan sebesar 18 miliar per tahun. Analisis unit ekonomi kami menunjukkan bahwa setiap transaksi bisa memberikan margin kontribusi positif selama efisiensi operasional dijaga. Break-even point diharapkan tercapai di tahun kedua, ketika biaya awal untuk gadget, promosi, dan operasional mulai tertutup oleh pendapatan berulang dari pelanggan tetap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang founding team composition atau komposisi tim pendiri dari ClickJadget. Di sini saya akan memperkenalkan siapa saja yang terlibat dalam membangun venture ini, beserta peran dan keahlian masing-masing. Perkenalkan, saya Anissa Wulandari. Di ClickJadget, saya bertanggung jawab untuk mengelola data penyewaan, pelanggan, dan inventory secara terstruktur agar operasional kami berjalan dengan baik dan efisien. Selain itu, saya juga fokus mengembangkan dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan supaya mereka merasa nyaman dan percaya menggunakan layanan ClickJadget. Selain saya, di tim kami juga ada Zahra Yunita. Zahra memiliki keahlian dalam membuat materi promosi dan branding yang menarik, sehingga ClickJadget bisa lebih dikenal oleh target pasar. Di samping itu, Zahra juga bertanggung jawab dalam mengelola arus kas, menyusun anggaran, dan membuat laporan keuangan untuk memastikan keuangan bisnis kami tetap sehat dan terkendali. Dan saat ini tim kami masih berdua, namun dengan kombinasi skill yang kami miliki, kami yakin ClickJadget dapat berkembang menjadi bisnis yang berkelanjutan dan bermanfaat.
Oke, demikianlah presentasi dari kami mengenai Venture Journey Klik Gadget. Kami percaya bahwa akses terhadap teknologi seharusnya tidak menjadi hambatan bagi siapapun untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Melalui Klik Gadget, kami ingin membuka peluang lebih luas lagi bagi anak muda Indonesia agar tetap produktif tanpa terbebani biaya pembelian gadget yang mahal. Dengan pendekatan yang fleksibel, terjangkau, dan mudah diakses, kami yakin Klik Gadget dapat menjadi solusi nyata di era digital saat ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman semua. Kami terbuka untuk masukan, saran, maupun pertanyaan. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.